Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bifadlihi tatimmu shalihat wa bi'aunihi yuwaffiqul 'abdu lima yuhibbu wa yardah wa bi syukrihi yazidu min fadlihi wa bi tawakkuli 'alaihi yakun hasbuh وبالتقوى يعلمه ما لم يكن يعلم فالحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ نقمه ويكافئ مزيدا وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم الذي أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر وأحلنا الطيبات وحرم علينا الخبائث ووضع عنا إصرنا والأغلال التي كانت علينا فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yang kami hormati para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Senantiasa rasa bersyukur kita kepada Allah, yang mana Allah senantiasa memberikan rahmat karunia beserta nikmatnya. Alhamdulillah kita masih bisa meringankan langkah, menyempatkan waktu untuk hadir ke tempat yang sangat teristimewa ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjemaah. Mudah-mudahan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat menambah rasa kesyukuran dan ketaatan kita. Salawat beri salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia minaz zulumati ila nur. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita ingin mengkaji satu hadis dengan tema Fadlul Wudu wa Ghusl Muhajjalun min Athar Wudu. Ada keistimewaan orang-orang yang berwudu. Yang kedua, bahwa ada pancaran cahaya dari anggota wudu min athar wudu, karena pengaruh dari air wudu. Bahwa kalau kita ingin melaksanakan sholat, wudu adalah salah satu di antara syarat pelaksanaan sholat. Kalau kita sholat tidak berwudu, dipastikan sholatnya tidak sah, dan itu menjadi syarat harus kita penuhi. Dan ini sering kita lakukan dalam keseharian lewat amal ibadah kita. Setiap sholat kita berwudu, setiap sholat kita berwudu. Bahkan ibadah-ibadah sunat juga kita awali dengan berwudu. Ternyata keistimewaan orang-orang yang berwudu yang disampaikan Rasul, qurran muhajjalin, wajah yang dalam keadaan berseri-seri. Nah, ini wudu ini ada nilai ibadah. Dan di samping nilai ibadah, ada beberapa hal yang memberikan pengaruh dari ibadah wudu ini. Nah, nanti kita uraikan dalam kajian berikutnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa kalau kita berwudu, di celah-celah wudu itu ada ibadah lagi. Di celah-celah wudu itu yang disebut dengan ibadah sunnah. Maka disunnahkan orang yang berwudu untuk berzikir. Di dalam wudu itu disuruh berzikir. Dalam satu hadis, apa kata Rasul? Kalau kau berwudu, ucapkan 3 permohonan. Allahumma ghfirli zambi wa wasi'a fi dari wa barik li fi rizki. Ya Allah,
ampuni dosaku, lapangkan tempatku, berkahkan rezekiku. Dalam satu hadis, dalam hadis Imam Abi Daud dengan redaksi bahasa Indonesianya, setiap kita menyapu anggota tubuh kita, kita bermohon kepada Allah untuk digugurkan dosa. Karena semua anggota tubuh ini adalah anggota dosa. Muka dosa, mulut, mata, hidung ini sumber dosa, tangan sumber dosa, kaki sumber dosa, kepala sumber dosa. Dalam 24 jam paling tidak sumber dosa ini kita basuh. Sehingga menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau sudah berwudu makruh kita beranduk. Makruh, bukan haram. Karena kondisi tertentu kalau musim dingin, nah, di wilayah-wilayah tertentu kita masih diperbolehkan untuk beranduk. Kenapa? Karena tetesan air wudu yang ada di tubuh kita itu adalah tetesan dosa. Sampai sebegitunya. Nah, kembali kita bahwa di dalam wudu kita berzikir. Boleh apa enggak kalau kita di dalam wudu kita berbicara? Maka ada pendapat ulama makruh kita berbicara di celah-celah wudu. Bisanya orang yang berwudu itu sambil ngomong bisa. Kalau umpamanya kumpul sama, ayo beruduk dulu. Sekitar 10 menit lagi kita akan sholat berjamaah. Uduk rame-rame, kita bisa ngomong. Satu beruduk, satu ngomong. Bu, macam mana bu kemarin tuh datang di pengajian? Gak datang dia. Itu sama kali aku lihatnya. Bisa kita ngomong. Nah, udah habis ibu tadi beruduk, dia bilang, aku duluan lah ya. Ya nak kali kau bilang aku tunggu. Bilang aku tunggu. Beruduk lagi dia. Waktu beruduk ditanggapi, gimana? Jadi bayarnya utang kemarin? Enggak, udah lama kali. Ngomong lagi. Nah, dua-dua ngomong. Makanya kata Rasul, jangan kita ngomong di celah-celah wudu karena itu adalah ibadah. Kalau dalam sholat disebut dengan khusyuk. Kalau wudu fokus kita wudu. Allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Karena yang kita basuh itu adalah sumber dosa. Tangan, muka, kepala, kaki semuanya. Wa wasiya fi dari, ya Allah lapangkan tempatku ya Allah. Dengan wudu bisa melapangkan hidup kita. Kadang sempit aja perasaan orang. Di rumah tak tenang, kumpul sama kawan-kawan tak tenang, di masjid tak tenang, majelis ta'lim tak tenang. Berangkatlah dia ke kafe agak tenang sama dia, karena jiwa dia agak tenang. Kan aneh gitu. Nah, kenapa? Wa wasiya fi dari, ya Allah lapangkan tempatku ya Allah. Di masjid nyaman dia, majelis ta'lim nyaman dia. Subhanallah. Nah, makanya untuk mencari kenyamanan dia tidak terhargakan dengan uang. Tidak terhargakan dengan uang. Subhanallah. Kita bisa hadir subuh-subuh ke masjid ya. Bukan tak banyak tantangannya. Waktu bangun kita itu, ya Allah beratnya badannya. Ke kamar mandi berat lagi. Berwudu berat lagi. Melangkahkan ke masjid. Ternyata semuanya itu dihargai oleh Allah. Kullu sulamin shadaqah. Setiap persendian kita yang kita lakukan itu ada nilai ibadah. Nah, yang kedua setelah kita habis wudu, ada doa yang kita lantunkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dan ini rutin kita laksanakan. Ternyata yang kita laksanakan dalam keseharian ini, apa kata Rasul dalam satu hadisnya? Bahwa orang yang berzikir di dalam wudu dan dia berzikir setelah wudu, futihat abwabul jannah thamaniyah, dibukakan oleh Allah 8 pintu surga. Subhanallah. Ternyata yang selama hari ini kita lakukan, keistimewaannya Allah sudah bukakan kepada kita 8 pintu surga. Sehingga ada lagi disunahkan kepada kita
setelah berwudu melaksanakan sholat sunnah wudu. Kalau memang tidak memberatkan bagi kita, waktu masih lama, kita laksanakan sholat sunnah wudu. Karena ada seorang sahabat yang rutin melaksanakan sholat sunnah wudu, yaitu Bilal bin Rabah. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah wudu, wajabat alaihi jannah, maka berhaklah dia mendapatkan surga. Subhanallah. Ma'ahadun yatawaddau fayahsinul wudu wa yusalli rak'atain. Barang siapa yang berwudu, dibaguskannya wudunya, fokus dia wudu, membasuh muka, berzikir terus diulang-ulang dengan 3 kalimat tadi. Nah, sampailah dia berakhir. Habis itu dia sholat, 2 rakaat. Ketika dia sudah sholat, apa kata Rasul? Wajabat alaihi jannah, berhaklah dia mendapatkan surga. Jadi kesimpulannya, orang yang berzikir dalam wudu dan setelah wudu membukakan pintu surga. Orang yang sholat sunat wudu membuking surga. Ini istimewa ini. Jangan-jangan yang kita lakukan hari ini sudah kita booking itu surga. Tapi ketika kita kaji hadis ini menimbulkan kita semangat. Asalkan jangan ada pertanyaan, Pak Ustaz, kalau sudah di booking bisa nggak dicek ya? Bisa kalau mau. Gimana caranya? Hembuskan napas terakhir. Dilihat nggak ada, nggak bisa balik lagi. Jadi gimana? Udah, setiap amal ibadah itu ya menjadi motivasi sama kita. Nah, sama dengan begini. Ada hadis, man shalla isna asyara rak'atan fi kulli lailatin bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat sampai 12 rakaat, futiha bunya lahu, dibangunkan oleh Allah rumah dalam surga. Dan ini sering kita laksanakan, sering. Nah, yang mana yang 12 itu? Itulah namanya sholat sunnat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Karena sholat sunnat rawatib ini kan dibagi 2. Ada yang ghairu muakkad, ada yang muakkad. Setelah azan maghrib ada sholat sunatnya, ada ghairu muakkad, tidak terlalu dianjurkan, tapi boleh kita laksanakan, ada hadisnya. Setelah azan isya ada sholat sunatnya, ada. Sebahagian orang tidak langsung azan, langsung sholat, itu namanya ghairu muakkad. Sebelum sholat asar ghairu muakkad. Yang muakkad jangan ditinggalkan. Nah, setelah maghrib 2, setelah isya 2, 4, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, sebelum subuh 2, pas 12. Dan ini kita laksanakan. Nah, jadi apa? Bunya lahu baitun fil jannah, dibangunkan oleh Allah rumah dalam surga. Jangan dihitung-hitung lagi. Udah, itu semangat kita beramal beribadah. Nanti ditanya, Bapak ada punya kontrakan? Ada, alhamdulillah. Kalau Bapak ada di mana? Di surga. Kenapa gitu Karena saya sudah melaksanakan. Nah, ini kan motivasi kita beramal beribadah dengan sholat sunnah. Oke, kembali kita, ternyata Bilal bin Rabah ini disapa oleh Rasul ketika Isra wal Mi'raj. Ada trompa di surga. Ketika ditanya ya Jibril, itu trompa siapa? Trompa Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah masih hidup. Masih hidup. Jadi penasaran Rasul, loh, ini trompa kok udah nyampe duluan. Nah, ketika ditanya sama si Bilal, ya Bilal, madza amilta amalatu ba'dal Islam? Aku nak tanya lah kau Bilal, kata Rasul. Apa yang kau amalkan setelah kau memeluk agama Islam ini? Enggak ada ya Rasulullah. Jujur kau Bilal. Nah, apa yang kau amalkan? Apa kata Rasul? Ra'aitu na'laika fil jannah. Aku lihat ada 2 terompamu di surga. Apa kau amalkan? Apa kata Bilal? Kalau sudah habis berwudu ya Rasulullah, aku sholat sunnah dulu 2 rakaat. Subhanallah. Ternyata ibadah-ibadah sunnah ini sering kita laksanakan. Ternyata keistimewaan orang yang berwudu
orang yang melaksanakan sholat sunat wudu ya istimewa, diberikan oleh Allah keistimewaan. Nah, makanya dalam hadis yang kita ini yang menjadi pembahasan kita ya, qala raqitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu ala zuhril masjid fatawadda faqala inni sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul ngomong, apa kata Rasul? Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin, bahwa umatmu nanti akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin, wajah yang dalam keadaan berseri-seri, mukanya terpancar cahaya, tangannya terpancar cahaya. Nah, ghurran muhajjalin min asari wudu, karena pengaruh dari air wudu. Faman istata'a minkum, barang siapa yang sanggup ayyutila, untuk memanjangkan cahaya tersebut, falyaf'al, hendaklah dia berwudu, terus berutin berwudu. Subhanallah. Ternyata wudu yang kita laksanakan dalam keseharian inilah namanya ghurran muhajjalin. Belumlah kita sampai ke alam mahsyar. Ada apa enggak beda wajah orang yang berwudu dengan yang tak berwudu? Gampang. Orang yang sholat dengan orang yang tak sholat kelihatan dari wajahnya. Nah, min asari sujud. Dua pengaruh wajah orang mukmin. Pertama, min asari sujud, karena pengaruh banyak sujud itu kelihatan. Yang kedua, min asari wudu, karena pengaruh air wudu. Subhanallah. Ternyata Rasul sudah memberikan gambaran dengan ibadah wudu ini. Nah, disinilah kita ingin bertahan dalam beramal beribadah. Ghurran muhajjalin, wajah yang dalam keadaan berseri-seri dengan pengaruh air wudu, Nah, jadi dalam satu hari kita berwudu paling tidak 5 kali sholat wajib. Nanti ditambah lagi dengan sholat sunnah. Kita tambah lagi dengan baca Al-Quran. Maka berapa totalnya kita untuk berwudu dalam satu hari? Tak terhitung kita. Ternyata ini sudah menjadi catatan malaikat. Setiap perbuatan baik, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, innal abrara fi na'im wa innal fujjara fi jahim. Tidak pernah lepas catatan malaikat dengan perbuatan baik kita ketika kita berwudu. Nah, jadi satu keistimewaan. Dan kita ingin menambah wudu itu dengan ibadah-ibadah yang lain diiringi dengan berwudu. Nah, salah satu di antaranya guys, kita disunahkan untuk berwudu. Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kalau kita sholat maghrib, kita berwudu. Kita menunggu sholat isya dengan baca Al-Quran, terkadang mendengarkan majlis taklim, wudu kita belum batal. Masuk sholat isya, boleh enggak sholat sunat wudu maghrib tadi kita pakai di isya? Boleh. Mana lebih istimewa kita mengulangi? Diulangi lebih istimewa. Maka ada hadis Rasul, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli sholatin biwudu'in. Nah, kalaulah tidak memberatkan bagi umat, ini kan tawaran. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, setiap dia sholat berwudu, setiap sholat dia berwudu. Ini namanya ghurran muhajjalin, terpancar cahaya itu dari tubuhnya karena pengaruh air wudu. Nah, bisa memang kita satu kali wudu 2 kali sholat, bisa maghrib isya. Bisa orang satu kali wudu 3 kali sholat. Kayaknya nggak bisa nih. Kalau ada yang bisa, berarti agak aneh orangnya. Satu kali wudu 3 kali sholat, gimana caranya? Ada orang bilang bisa lah Pak Ustaz. Gimana caranya? Oh, rupanya udah masuk waktu asar. Istrinya berkali-kali bilang, bang, asar bang. Udahlah jangan main HP lagi bang. Ntar deh. Bang, udah 1 jam lewat asar udah. Tetap juga main HP. Ada yang diceknya lagi. Kadang-kadang kalau udah HP nih, bingung kali ya.
Ada suami istri sampai setengah 2 dia, setengah 12 main HP lagi. Apa kata istrinya? Siapa yang bang chat-chat itu bang? Udahlah, biar tidur lebih cepat, bangun lebih cepat. Aku khawatir sama kau nih, main-main HP nih. Jangan-jangan kau tunggu aku tidur baru kau ngomong kayaknya nih. Rupanya ada kecurigaan istrinya. Nah, ternyata dalam wudhu kita itu ya ada satu keistimewaan. Dalam wudhu kita satu keistimewaan ya. Ada nanti 1 kali wudhu 3 kali sholat. Rupanya sudah berulang kali istrinya memanggil suaminya. Akhirnya udah mau masuk sholat maghrib. Ya Allah bang, masih main HP juga udah baca Al-Quran di masjid tuh lah. Sibuk istri suami dari berwudu pada semua udah selesai berwudu ya. Terakhirnya sholat dia. Duduk dia sebentar di sajadah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dah bang. Udah sholat aku kok. Nah, pergi dia terakhirnya ke masjid. Di masjid ada pengajian. Habis pengajian sholat isya, pulang ke rumah. Alhamdulillah ya dia. Kenapa rupanya ya? Agak irit air kita memang. 1 kali wudhu 3 kali sholat. Nah, sebenarnya dianjurkan mengulang-ulangi wudhu. Mengulang-ulangi wudhu. Kalau ada orang 1 kali wudhu 3 kali sholat ya, berarti ada sholatnya yang molor. Nah, ada sholat. Kalau kayak kita kayaknya tak bisa bertahan 1 kali wudhu 3 kali sholat. Kalaupun bisa isya sama maghrib sama isya. Nah, jadi kalaulah tidak memberatkan bagi umat, maka berwuduklah dia setiap sholat. Subhanallah. Ini dianjurkan kepada kita ya, pengaruh air wudhu. Yang kedua, al-wudu inda iradatin naum. Berwudhu kita ketika tidur. Mau tidur berwudhu. Subhanallah. Ada ulama mensalahkan hadis itu. Idza ataita mabda'aka falyatawaddau biwudu'i shalah. Kalau kau mendatangi tempat tidurmu, berwuduklah kau seperti wuduknya sholat. Apa kata ulama? Orang yang meninggal dalam keadaan berwuduk, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beribadah. Makanya kadang memang tak bisa kita setting hidup ini. Ada yang viral, seorang qori yang membaca Al-Quran di rumah Ibu Khafifah, Ja'far Abdul Rahman. 2 ayat yang dia baca, surah Al-Mulk, sampai dengan ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tertunduk, udah tak bernapas lagi. Ini orang yang meninggal bi husnul khatimah, karena akhir hayatnya membaca Al-Quran. Subhanallah. Ada seorang ibu yang membaca Yasin setelah itu meninggal, viral itu. Bi husnul khatimah. Ada orang yang meninggal dalam kondisi sujud. Ada orang yang meninggal ketika khotib. Ada kawan saya, dia seorang ini waktu khotib terakhirnya tertunduk meninggal karena khotib ibadah bi husnul khatimah. Bisa nggak kita setting hidup begini? Ya Allah, kalau mencabut nyawa saya, ya Allah, cabut waktu sujud, ya Allah. Nah, ada orang meninggal, ya Allah, cabutlah nyawa saya, ya Allah, ketika saya di Makkah, ya Allah. Ya. Enggak juga meninggal. Rupanya pesan dia berangkat ya, dia mana tahu ya. Kalaupun ayah berharap biar ayah meninggal di sana aja lah ya, biar tempatnya istimewa. Terakhirnya selesai melaksanakan haji dan umroh pulang, tak jadi yang meninggal di sana ya. Rupanya si anak pulang juga rumahnya. Nah, tak bisa kita setting. Ternyata ada orang yang berwuduk di waktu tidurnya, karena tidur ini nisful maut, setengah dari kematian ada di tidur kita. Kita kalau tidur lepas semuanya, harta kita pun lepas. Nah, harta pun lepas. Kalau ada seorang suami istri, sampingkan cintanya, mesranya hidup nih, tidur itu ya, sambil bergendangan tangan, hitungan jam lepas itu tangan itu, pasti lepas. Nggak ada yang sampai bangun. Iya ya, kasih pegangan tangan kita ya. Itu kalau undangan. Kalau tidur kasih lepas itu. Kita waktu tidur pegang HP, pegang HP.
hitungan jam lepasin, tidur itu lepas semuanya. Nah, makanya ada doa yang tidur itu bukan bismillahirrahmanirrahim ahyawamun, tapi ada lagi yang panjang, menyerahkan semua perkara kita kepada Allah. Nah, nisful maut. Maka kita tidur itu berwudu. Ada dalam zikir sebelum tidur kita baca surah muluk, baca surah muluk, baca ayat kursi, baca suratul ikhlas, mauzatain. Orang komen, Pak Ustaz, kalau bacaan yang begitu banyak kapan tidurnya sih Pak Ustaz? Kalau kau main HP berjam-jam gak ada pernah komen kau. Tapi kalau baca Al-Quran, ya muluk kan sedikitnya. Surah muluk, ayat kursi, suratul ikhlas, mauzatain. Udah. Tapi orang komen, kapan tidurnya? Sementara kalau kita dekat HP kan, sampai jam 1 kita mainkan HP. Karena dipaksakan lagi main HP. Udah duduk mengantuk, berbaring dia. Agak mengantuk sebelah kiri lagi, mengantuk sebelah kanan, mengantuk begini. Akhirnya karena ngantuk juga, lepas HP itu kan mukanya hilang ngantuknya, main dari HP. Ketika beramal beribadah komentarnya. Nah kadang-kadang tak seimbang kita baca Al-Quran dengan lihat HP. Berapa jam itu bisa kita depan HP? WhatsApp itu berapa? Nah masuk grup, komentar kita lagi. Udah komentar dibalas sama orang. Akhirnya marah orang, dikeluarkan dari grup, bikin lagi grup lagi, masuk lagi, itu aja. Masuk lagi Instagram, masuk lagi di TikTok semuanya. Baca Al-Quran setengah jam, usulit. Kenapa? Waswatu syaitan. Setan itu kalau udah beramal beribadah. Makanya ada orang kalau baca Al-Quran, di depan Al-Quran itu bisa dia tidur tuh, tidur. Nah di depan HP enggak? Ada apa enggak orang yang sholat menguap? Ada enggak? Ada. Tapi pernah enggak orang gosip menguap? Enggak pernah. Nah itu apa? Kalau sudah beramal beribadah nih, disitulah setan gabung gitu. Ketika kita baca Al-Quran, hati kita itu bagi. Yang mau ke kamar lah, yang mau ke dapur lah, yang mau lipat baju lah, yang ini. Tapi kalau kita nggak ada depan Al-Quran, tenangnya ada pekerjaan disapa oleh suami pun, deh nggak nyapu, ntar nanti juga bisa bang. Jadi nggak ngepel, besok-besok juga bisa bang. Tapi kalau baca Al-Quran, aku ingin kita menyelesaikan pekerjaan semuanya. Waswatu syaitan. Setan itu terus menggoda. Nah, kembali kita bahwa nak tidur itu kita berwudu. Idza ataita madaji'aka falyatawaddau bi wudu'is shalah. Kalau kau mendatangi tempat tidur mau berwudu kau. Nah, menurut pendapat Imam Syafi'i, suami istri batal kalau bersentuhan. Pendapat Imam Maliki enggak batal. Kenapa? Udah suami istri. Karena ada redaksi hadis yang yaitu multi tafsir. Ulama sebenarnya dalilnya satu. Contoh begini, ada hadis seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku nak nikah ya Rasulullah. Oh iya, ada calon? Ada ya Rasulullah. Kata Rasul, hal nazartaha, sudahkah kau lihat calon kau tu? Sudahkah kau lihat calon kau tu? Kata Rasul. Kata sahabatnya, belum ya Rasulullah. Unzur ilaiha, kau lihat calon kau. Nah maka para ulama muhaddisin, apa yang dilihat? Nah di sini muncul. Makanya kalau dalam hadis namanya sarah, dalam kalau Al-Quran namanya tafsir, sehingga bisa multi tafsir dia. Dan ini yang memahami tafsir ini orang-orang yang mendalam ilmunya. Kata Imam Syafi'i, lihatlah calon itu muka dan telapak tangannya. Gimana melihatnya Pak Ustaz? Tangannya ya perantaraan lah. Kalaupun ada kakak kau, adik kau, kau tanya macam mana wajahnya itu ya. Waktu kau bersalaman macam mana? Lembut tak tangannya Pak? Kayaknya orangnya bagus kan gitu. Bukan kita yang langsung. Kalau kita pelototi, taboknya lah ya. Dan aku tengok dulu kau ya, aku memang tak suka dia nak menikah sama kau. Nah, tenang, udah kawan. Kata Imam Hambali, lihat mukanya, pergelangan tangannya dan betisnya. Maliki beda lagi.
muka, tangan dan pergelangannya. Maka ada pendapat ini tidak ada pengikutnya, mazhabnya ada. Kita kata mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Empat ini mazhab yang ma'ruf. Ada mazhab selain dari ini, tapi udah gak ada lagi umatnya. Pengikutnya pun tak ada, tapi ungkapannya ada. Nah, kata apa? Memahami hadis itu, lihat semuanya. Nah, ada hadis kalau kita musafir salasata ayyamin, kita boleh menjamak dan mengkosong sholat kita 3 hari 3 malam. Itu pendapat ini. Pendapat Daud Zuhairi tidak. Selama kau musafir, selama itu juga kau bisa menjamak kosong. Ini pendapat keluar dari imam mazhab yang 4. Ada kawan saya waktu di Mesir, saya ajak, dia bilang, sholat apa ya, sholat di mana? Enggak lah, saya jamak kosong aja ya. Kenapa gitu? Kita kan musafir. Udah 5 tahun kami di situ. Musafir. Nah, kenapa? Ini pengikutnya nggak ada. Ada lagi dalam hadis, menyembelih kurban itu lembu dan sejenisnya seperti kebab, kambing, domba, unta, nampak. Tapi ada hadis dari Bilal bin Rabah yang dipahami oleh Imam Daud Az-Zuhairi. Sembelilah ma yadaika, apa yang ada sama kau, burung atau ayam. Ada hadisnya itu memang, tapi ini nggak bisa kita terapkan. Pak, mana panitia kurbannya? Oh, saya mau kurban ini. Apa itu? Ayam. Nggak bisa. Kalau kau melaksanakan kurban ayam ini, udah kau beli ayam, pas hari kurban kau sembelih di rumah, ada diam-diam aja kok. Jadi apa? Ini yang bikin rancu itu. Kenapa pendapat ini tidak dipakai, tapi itu dimunculkan. Nah, jadi kembali, suami istri batal kalau pendapat Imam Syafi'i. Tapi dalam kondisi tertentu, itu namanya kondisional fikih ini. Di Mekah nggak bisa begitu kita. Nah, kenapa? Kita mengikut pendapat Imam Maliki. Kalau seandainya habis berwudu mau tidur, jadi kita bilang sama istri, sama suami, bang jangan dekat, bang aku duduk di bang. Oh iya, jadi gimana nih? Jangan dekat lah, makan nanti ya. Udah, aku tidur di dapur, aku tidur di kamar. Akhirnya bisa kok tidur, gara-gara mempertahankan wudhu mau tidur. Nah, tapi kalau kita umroh, ya, suami istri, bagaimana? Masih ada pendapat, itu pendapat Imam Malik. Jadi bagaimana ya? Kata istri, bang, jangan pegang bang, nanti batal. Enak kali kalau 30 juta aku bayar dia. Jadi labbaik Allahumma labbaik. Nggak batal bang, udah diam aja bang. Nanti pulang ke Indonesia baru normal lagi dia. Ini namanya kondisional fikih. Kondisional. Makanya orang, kalau boleh apa nggak sholat di bus? Boleh. Nah, kiblatnya gimana? Menghadaplah ke kepala bus itu. Orang bus ini nggak berhenti pula. Kejar target dia ya. Nggak waktu sholat nggak ini. Nah, macam kita di pesawat. Tiba waktu sholat kamu itu umroh pak. Berangkat dari umroh, ya. Nggak tahu ketahuan waktu pas pulang kenal ya. Jadi sampai ke Bandara Soekarno-Hatta udah sholat ya. Belum lagi. Berarti nggak sholat orang itu waktu ini. Bukan karena tidak sholat, karena tak tahu pelaksanaan sholat itu. Kan boleh kita sholat di pesawat itu. Nah, Allahu Akbar. Udah menghadap aja ke kepala pesawat tuh. Jangan orang yang di samping diganggu. Pak, mohon maaf ya Pak ya. Kenapa bisa Bapak geser sebentar? Kenapa? Aku mau sholat kiblatnya sana. Nanti di sini ngomong, Pak biar tahu Pak ya, aku bayar tiket juga nih ya. Masa bayar tiket deh. Nah, kondisional. Nah, jadi bagaimana? Udah, ini kan wudhunya kan mau dipakai untuk tidur. Nah, berwudhu pada dia. Nanti tersentuh nggak apa-apa lah kalau pakai tidur aja kok. Nah, tidur itu berwudhu. Salah satu di antaranya apa? Menenangkan jiwa orang berwudhu. Kalau dia membaca ayat kursi ya, dia tidak diganggu oleh syaitan sampai dia bangun nanti. Subhanallah. Ini ayat kursi ini setan yang langsung berpesan. Jadi ada umat menjaga gudang zakat. Asal malam hilang. Terakhirnya dapat Umar tangkapnya. Nah, ternyata apa? Jin. Terakhirnya kata jin, kau tidak akan bisa menangkap aku.
tapi kau bacakan kepadaku ayatul kursi. Dia pesan langsung. Besoknya dilapor Umar, ya Rasulullah, udah kutangkap orang pencuri setan. Tapi apa katanya? Di pesannya baca kursi. Dia itu pembohong. Tapi yang disampaikannya tadi itu betul. Ayatul kursi, kekuatan ayatul kursi. Makanya apa? Al-Quran itu ada kekuatan surah Al-Quran, ada kekuatan ayat Al-Quran. Kekuatan ayat. Kalau kita baca surah Al-Baqarah dari awal sampai terakhir, ini namanya kekuatan surah Al-Baqarah. Allah hindari kita dari penyakit munafik. Di dalam surah ada ayat yang diistimewakan oleh Allah, itu namanya ayat kursi. Surah Yasin. Nah, di surah Yasin itu istimewa. Disebut dalam satu hadis, Qulbul Quran. Kalau dikumpul isi Al-Quran 114 surah itu terangkum di dalam suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah tersebut dengan ummul kitab, induknya Al-Quran. Dan Fatihah ini salah satu di antara rukun sholat. Rukun sholat. Karena situlah terpandunya semuanya. Kalau dikeluarkan suratul Fatihah, tersisalah 113 surah. Kalau dikumpulkan 113 surah ini, terangkumlah dalam surat Yasin, Qulbul Quran. Maka di dalam surah Yasin ada ayat yang istimewa. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kapan dibaca Rasul? Waktu rumahnya dijaga sama orang kafir, yang orang kafir itu berencana untuk membunuh dan menangkap Nabi Muhammad. Ternyata Rasul tahu memang, Rabi Pak, orang tua. Tenang aja, Rasul memang tahu. Nah, kalau kita kan bisa lihat dari CCTV aja, bisa kamu dari mana itu. Ternyata Ali, kau gantikan tempat tidur. Pergi Rasul keluar, diambilnya dalam satu sejarah, diambil satu genggam pasir, ditaburkannya, dibacanya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Kekuatan penggalan dari surah Yasin, aman Rasul. Ustaz bisa apa dibaca nih Ustaz kalau raja besar itu? Raja besar. Kita jangan mengolah-olah, tapi kalau barangkali terdesak ya Allah. Kenapa Bang? Tinggal sejajar kita dibaca wal-wal lewat. Ada memang uji coba langsung ya. Ya ada raja kita main dulu ya. Wajah jauh nama polisi kerjanya waktu itu. Sama dengan ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Ada tak ketika kebakaran Pak? Satu rumah utuh nggak kebakar. Kata orang guru ngaji ya. Nggak tahu kita apa yang diamalkannya. Ketika jadi banjir bandang, satu rumah utuh ya. Nah jadi apa? Kekuatan barangkali kekuatan Al-Quran itu. Tapi jangan diuji coba yang dibaca Nabi Ibrahim ya. Ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim, masuk dia gosok. Nah, artinya amalkan saja. Jangan dulu Al-Quran diamalkan semua. Nah, jadi termasuk uduk ini amalkan saja. Walaupun nanti ada keistimewaan-keistimewaannya. Nah, mau tidur beruduk kita. Ada sahabat ketika bangun tidur mau beruduk, dia jemplungkan tangannya langsung. Kata Rasul, "Ighsil yadayk." Sebelum kau jemplungkan tangan kau cuci tangan dulu. Kita dianjurkan mencuci tangan sebelum beruduk. Jadi sahabat kata sahabat, "Ya Rasulullah, aku mau tidur tadi beruduk ya Rasulullah. Ngapain aku lagi cuci tangan?" Subhanallah, inilah yang tidak terdeteksi dengan alat ini. Apa kata Rasul? La tadri aina al-batil. Tak tahu kau waktu kau tidur itu di mana nginap tangan kau. Iya pula. Makanya ketika kita musim COVID kemarin ya, itulah promosi cuci tangan. Ternyata Islam sudah lebih awal kok menawarkan cuci tangan itu. Sebelum kita menawarkan cuci tangan duluan. Makanya ada promosi Lifebuoy, membersihkan tangan ya, cuci itu promosinya. Islam lebih awal kok. Nah, jadi berwudu ketika kita tidur, tenang kita. Maka ulama, orang yang meninggal dalam satu hadis, kalau ada orang yang meninggal ketika sudah berwudu ya, maka dia, ya Allah, jadikan akhir hayatku ini ala fitratin, meninggal dalam keadaan fitrah. Yang kedua, ya, berwudu kita dalam kondisi marah, subhanallah, yang menurunkan tensi marah kita ini dengan wudu. Dalam hadis jelas, orang kalau marah
Pertama, denyut jantungnya tidak stabil, aliran darahnya nggak normal, ngomongnya nggak teratur, geletar darah, bisa drop, rugi kita memang. Makanya jangan banyak-banyak marah ya. Orang kalau sekarang kan pernikahan dipikir kemudian ada 3 kadang ya. Ada orang kan berpikir ini masih istimewa nih. Makan apa lah kita hari ini dia ya. Ini istimewa nih. Makan apa lah kita hari ini. Naik tahapan berikutnya dia pikir makan di mana kita dia. Ini orang baca level tinggi. Makan di mana kita. Ada orang berpikir apa? Siapa yang dimakan hari ini ya? Oh ini kuning tuh. Siapa lagi? Makanya kita level-level di bawahnya ini. Nah, istimewa. Ini kalau siapa yang dimakan nih, malah pikirin orang siapa besok dikerjain. Nah, itulah hidup. Nauzubillah. Nah, jadi emosi itu. Apa kata Rasul dalam satu hadis? Innal ghadaba minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Wa innasyai'tana khuliqa minan nar. Syaitan itu diciptakan Allah dari api. Wa innama tudfi'un nar bil ma. Api itu bisa padam dengan air. Ini teori yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi kalau orang emosian, orang tak tenang jiwanya, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam ya. Jadi dia ngomong sama dokter, dokter ini kalau dipanggil dok mau dia dok ya. Ya apa ya? Gini dok, saya ini tak tenang, saya juga ya. Gelisah saya Pak. Apa dok? Kalau di rumah gelisah juga? Gelisah. Ada suami ada anak ada, gelisah juga. Ada tak ada suami saya di rumah itu tetap saya gelisah. Ini kalau tahu suaminya apa nggak diusir mentah-mentah ya? Kalau ada aku gelisah juga, tak ada gelisah itu keluar. Nah, kenapa kalau ada gelisah? Konsultasi kita spesialis penyakit dalam. Terakhirnya udah berapa lama ibu gelisah nih? Ada 2 minggu. Apa kata dokternya? Mohon maaf ya Bu ya, ibu baru 2 minggu gelisah. Saya sudah sebulan lah Bu, kata dokter. Karena ini penyakit kolektif diberikan oleh Allah nih. Semua merasakan kegelisahan. Malam tak bisa tidur, tak bisa tidur malam. Ya Allah. Makanya kalau kita kan enak kan, asal ditaruhkan kepala di bantal tu nyenyak dia tidur. Tak sadar dia. Macam mana ya, yang dengar di samping aja. Bisa pula kadang ya, kita norok yang dengar tu kan kita punya badan, yang di samping lah. Mau kemana kau dek? Tidur kamar belakang aja lah bang. Kenapa ya? Ribut kali abang pun yang apa ya? Nggak ada yang ribut ya. Apa nggak ribut ya? Mau orang tidur. Nah, itulah kadang-kadang. Nah, jadi tidur dalam keadaan emosi ini nggak ada obat ini kalau emosi. Tapi resep-resep Rasul. Kenapa Rasul tak pernah ada sakitnya? Rasul nggak ada kok sakit asam uratnya. Urutlah sejarahnya. Asam lambung nggak ada. Dan diabetes nggak ada. Karena Rasul apa? Menseimbangkan semuanya. Makan seimbang semuanya, ibadahnya seimbang, pikirannya ya. Awak terbeban dengan pikir, malam tak bisa tidur. Jam 3 malam istrinya tak tidur, terbangun suaminya. Tidak kau tidur deh. Pas kali abang terbangun kalian. Kenapa rupanya? Aku nak curhat. Ngapa lah suaminya? Kalau besok mau keluar kota kau tidur ke situ ah. Heboh kali pun kau tahu ya. Besok aku keluar kota aku besok ya. Tidur ke situ. Tak ada kerjaan kau curhat-curhat sini. Rupanya ketika dimarahi sama suaminya, istrinya istri soleha. Ya Allah bang, berusaha lah, terganggu lah tidur abangnya. Diselimutinya suaminya. Ya Allah, capek kali lah abang ya, wajah abang. Dielusnya kelingnya, tak bisa tidur suaminya. Karena nunggu istrinya. Terakhirnya Pak, Dek, apa yang aku sampaikan sama saya? Udah lah bang, tidur lah bang. Tak sampai aja mengganggu abang. Tak bisa tidur lah. Kau sampaikan. Enggak pala penting ya bang, tapi sampaikan aja bang. Tapi yang lama-lama. Apa kata istrinya? Enggak yang pala penting bang. Begini bang, itu tetangga di depan rumah cuma satu kantor sama abang kan? Iya satu kantor. Enggak, cuma menyampaikan sama abang. Kemarin orang itu baru beli kulkas 2 pintu loh bang. Tadi sore bang, nampak kepala mata aku bang semua. Beli pilah datar dia. Ya Allah jam 3 malam mikirkan orang. Susah kali kita hidup nih. Maka kadang-kadang emosi hidup ini kenapa? Mikirin orang. Makanya pikirin kita sendiri. Di situ saja yang sebenarnya. Makanya apa? Orang penyakit apa? Hati ini mikirin orang. Ada yang fantasi pikirin suami, pikirin anak. Oh pikirin suami orang.
Nah, makanya sakit hati itu kan, mau marah saja, emosi saja. Yang aneh itu apa? Menghadapi istrinya emosi, menghadapi istri orang kemana-mana aja ya. Kenapa? Penyakit itu, penyakit. Nah, jadi kalau sudah dalam keadaan marah, cepat-cepat berudu. Makanya dengan teori, kalau kita sering berudu, terasa marah. Karena nggak ada obatnya, nggak ada obatnya. Nah, gelisah nggak ada obatnya. Tapi kata Rasul dalam satu hadis, innal quluba tasda'u kama tasna'ul hadid. Hati ini kalau sudah mengeraskan hadid seperti besi, berbesi. Makanya mohon maaf, tak ku maafkan sampai mati, tak ku maafkan biar kau tahu yo. Nah, kalau kau meninggal nanti tak mau mendatangi kau. Itu namanya kal hadid, seperti besi. Kalau bahasa Al-Quran kal hijarah atau asyaddu qaswa. Kalau hati ini sudah mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Ditanya sama sahabat, kaifa jalaluha ya Rasulullah? Kalau hati itu udah mengeras itu apa obatnya ya Rasulullah? Rasul sudah kasihkan resep 14 abad lebih. Kata Rasul, tilawatul Quran. Subhanallah, Al-Quran ini yang bisa menyembuhi penyakit kita ini. Hati yang keras nih, besi keras, batu keras, ya. Lebih keras dari hati manusia. Besi keras masih bisa diolah orang, jadi pagar rumah terakhir. Batu keras diolah orang jadi batu cincin, ya. Hati keras mati dengan Allah. Makanya harus kabar tahan dengan hati ini. Rasa benci sama orang, nah terus bawa kuncian. Jadi setan itu bagaimana? Faiza ghadaba ahadukum falyatawadda. Kalau kau marah, cepat-cepat kau berudu. Subhanallah. Enggak mengeluarkan modal, berudu kita, turun tensi kita. Kalau nanti lagi marah, baca Al-Quran, turun tensi kita. Karena kalau kita ikuti emosi kita, efeknya lebih parah. Makanya ada seorang anak ketika ayahnya baru beli mobil, naik des mobil itu, digantung dia spion tuh patah. Naik spanding ayahnya, tamparnya ya, rupanya ya agak lari apa nak dibawa ke rumah sakit, ada gangguan begitu. Kan efeknya ya, efek emosi. Kalau ada efek emosi kan, pelampiasnya kemana? Istrinya semua lempar ke istrinya. Nah efeknya dari. Makanya kata Rasul, faiza ghadaba ahadukum falyatawadda. Berwudu kita. Kalau marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau marah juga berbaring. Kalau suami istri marah ya, istrinya berwudu. Nah, suaminya marah, bang terbang ya, mau kemana kok? Mau berwudu, mau sholat kok? Enggak, duduk saja. Kadang-kadang tidak pula memang. Kalau kamu memahami hadis ya, tidak mau tahu aku marah, tahu aku bang, duduk kok situ. Makanya kalau suami marah, pasti dengarkan istrinya. Kalau tidak dengarkannya, naik spanding suami. Nah, tapi apa? Obatnya berwudu. Nah, terakhir. Berwudu disunahkan bagi kita berwudu. Al-wudu min hablil mayit. Kalau membawa mayat disunahkan kita berwudu. Berarti dalam satu hari bisa banyak kita berwudu. Kalau sudah banyak kita berwudu, ghurran muhajjalin, nanti dibangkitkan oleh Allah wajah dalam keadaan bersih. Nampak itu ketika dikumpulkan di yaumul mahsyar, pancaran cahaya itu ada. Ketahuan di sana. Siapa yang orang beramal beribadah, siapa yang rajin berinfak, siapa yang sholat malam, ketahuan ditunjukkan oleh Allah di sana. Kalau dunia ini nggak tahu kita. Nah, jadi membawa mayat dalam keadaan berwudu. Disunahkan orang yang ikut memandikan mayat, habis memandikan mayat, dia disunahkan mandi. Bukan dimandikan, kalau dimandikan sama nanti giginya dia. Yang ini. Nah, kalau dia ikut mengiringi mayat, maka dia disunahkan berwudu. Dalam hadis, man ghassala maitan, barang siapa yang memandikan mayat, falyaghsil, disunahkan dia mandi. Wa man hamalahu, siapa yang membawa mayat, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Kenapa? Yang dibawa ini orang yang sudah akan menghadap kepada Allah. Jadi kita merenungi dalam kondisi berwudu. Renungan itu bahagian ibadah. Subhanallah. Orang berwudu ketika dia merenungi, ya Allah, meninggallah bapak dia, bagus sekali orangnya, ya Allah, surga itu. Ketika kita merenungi itu bagian ibadah, dan kita merenungi dalam keadaan berwudu. Nah, makanya kita ketika
putus wudu, lanjutkan lagi wudu. Kalau kita masuk ke kamar mandi, kaki kita pun basah, tangan kita pun basah, apa yang menghalangi kita untuk lanjut wudu? Nggak ada. Nah, ini keistimewaan orang-orang yang berwudu. Tapi ini semuanya sudah menjadi amalan rutin bagi kita. Tapi ini juga menjadi satu semangat kita untuk bertahan dalam beramal beribadah. Mudah-mudahan wudu yang kita lakukan selama hari ini ya bisa memberikan ketenangan, kenyamanan. Karena ketenangan hakiki itulah ketenangan jiwa. Bukan rumah mewah, bukan mobil cantik, bukan aset yang banyak ya. Nah, jadi kata Rasul dalam satu ini, lupa ulama, fahuwa afdalu minni. Yang kau dapati hari ini itulah yang terbaik bagimu. Rumah kita ala kadarnya, dan itu yang terbaik bagi kita. Kalau diganti rumah kita menjadi rumah gedung, belum tentu kita beramal beribadah. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.